2157 год. Он знакомится с молодым гвардейцем по имени Гай и его сестрой по имени Рада. Он решает искать союзников за пределами известного мира, среди мутантов и врагов. Papa, Satri его с лица земли. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film kedua dari Dark Planet, yaitu Dark Planet Rebellion. Buat teman-teman yang belum nonton alur film sebelumnya, link ada di deskripsi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di film sebelumnya, seorang penjelajah angkasa bernama Maxim tanpa sengaja terdampar di sebuah planet asing bernama Sarak. Keadaan planet tersebut ternyata mirip dengan keadaan bumi di awal abad 20, di mana peperangan, masalah sosial, dan kehancuran ekologi terjadi di mana-mana. Maka dari itu, pemimpin dari negeri Fatherland, yaitu The Unknown Father, membangun banyak menara raksasa yang bisa memancarkan gelombang frekuensi khusus untuk mempengaruhi pikiran orang-orang, agar mereka senantiasa mendukung pemerintahan The Unknown Father. Namun pada kenyataannya, sebagian orang justru mengalami sakit kepala berat saat radiasi itu dipancarkan, yang menandakan bahwa pikiran mereka menolak untuk dikendalikan, dan nantinya mereka akan disebut dengan istilah degenerated atau degen. Pihak pemerintah pun menganggap para degen ini adalah sebuah ancaman. Maka dari itu, mereka diburu, ditangkap, dihukum, bahkan jika perlu dieksekusi, yang nantinya akan melahirkan gerakan melawan pemerintahan. Selama berada di planet tersebut, Maxim berkenalan dengan seorang anggota militer bernama Gal dan menjalin hubungan asmara dengan adiknya yang bernama Rada Gal. Awalnya, Maxim bergabung dengan pihak militer demi membantu memberantas pemberontakan. Namun setelah mengetahui fakta bahwa The Unknown Father diam-diam memanfaatkan kepercayaan masyarakat demi keuntungan pribadi, Maxim bergabung dengan para degen melawan pemerintah. Dan saat ini ia sedang dalam perjalanan menuju daerah selatan bersama Gal untuk mencari bala bantuan. Ya, meskipun Gal sempat melawan saat diajak Maxim pergi ke selatan, karena dirinya masih di bawah pengaruh radiasi tersebut, serta mengatakan bahwa daerah selatan dihuni para mutant serta musuh yang berbahaya. Sepanjang jalan, Maxim tanpa henti menasihati Gal bahwa gelombang radiasi yang dipancarkan menara itu mempengaruhi otaknya agar tunduk pada The Unknown Father. Selama ini, para degen sengaja diburu karena dianggap membahayakan pemerintahan mereka yang korup di masa depan. Karena itu, mereka harus menemui para mutant itu untuk menumbangkan The Unknown Father. Sementara di kediamannya, Umrik mendapat laporan bahwa Maxim kabur dari penjara saat berburu galauan, serta berhasil menaklukkan tank militer lalu digunakan untuk pergi ke selatan. Namun, alih-alih kesal dengan ulahnya, Umrik justru semakin tertarik dengan Maxim. Sampai di daerah selatan, Maxim dicegat 3 orang mutant yang ternyata sangat bersahabat, bahkan menjamu keduanya dengan baik di pemukiman para mutant. Namun jika diperhatikan, kondisi mereka cukup memprihatinkan. Sebagian para mutant hidup dengan tubuh terluka dan fisik yang tidak sempurna, jauh dari perkataan Jeff yang menyebut mutant sangatlah kuat. Nah, keadaan tersebut sebenarnya sudah diperlihatkan di awal film pertamanya. Ketika Maxim hendak dibawa ke ibu kota, mereka melewati pemukiman para mutant. Maxim menduga mereka ini adalah keturunan atau orang-orang yang terdampak perang nuklir di masa lalu. Karena itulah militer menyebut mereka dengan istilah mutant. Para mutant itu dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan Prince atau Pangeran. Ia cukup senang ketika mendengar Maxim dan Gal berencana melawan militer untuk menciptakan perdamaian. Namun seperti yang terlihat, para mutant tidak sekuat yang mereka kira. Bahkan mereka tidak bisa berbuat banyak untuk melawan militer, yang semakin hari mendorong para mutant menjauh dari perbatasan. Jadi sebenarnya orang-orang dengan kekuatan setara Maxim yang ia dengar sebelumnya bukanlah para mutant tersebut, melainkan suku barbar yang mendiami wilayah gurun. Meski bisa diandalkan, tapi para mutant tidak menyarankan Maxim berurusan dengan suku barbar. Mereka sulit diajak bekerja sama dan seandainya pun bisa, bukan tidak mungkin setelah Maxim memenangkan peperangan, suku barbar justru akan memanfaatkan situasi tersebut untuk membantai para mutant dan menguasai Fatherland. Bagi para mutant, selama militer dan suku barbar itu tidak mengganggu tanah ini,
Mereka tidak menginginkan peperangan apapun selain menikmati sisa kehidupan dalam ketenangan. Jadi, mereka berharap Maxim mau mengasihani mereka dengan tidak melibatkan para mutant dalam peperangan ini dan biarkan segalanya berjalan seperti biasanya. Akan tetapi, sang pangeran justru menaruh keyakinan bahwa mungkin saja Maxim ini bisa membawa kedamaian yang sesungguhnya. Lalu menyarankan agar Maxim meminta petunjuk pada seorang penyihir yang tinggal di lembah kaki Gunung Merapi. Apakah meminta bantuan pada suku barbar adalah pilihan yang tepat? Konon katanya penyihir itu memiliki kekuatan penglihatan, bisa mengendalikan hewan bahkan manusia jika ia mau. Meski awalnya ragu, tapi Maxim kembali teringat bahwa kondisi planet ini mirip dengan keadaan bumi di abad 20 atau sebelumnya, di mana kepercayaan mistis masih sangat kuat hingga tergerus zaman yang semakin modern. Stoi! Dan benar saja, di dasar lembah berkabut, Maxim dan Gal menemukan seekor galauan dalam keadaan terhipnotis, yang artinya lokasi penyihir itu sudah dekat. Lalu di sebuah goa, tempat di mana para kelelawar bersarang, mereka akhirnya bertemu dengan penyihir yang dimaksud. Penyihir itu terlihat mirip seperti manusia, tapi tidak memiliki mulut dan berbicara melalui telepati. Yang rupa-rupanya penyihir itu sudah mengetahui tujuan Maxim menemui dirinya. Lalu ia berkata bahwa perubahan yang diinginkan Maxim tidak sejalan dengan keinginan para mutant yang secara tidak langsung menanggung beban keseimbangan di planet ini. Meski pada kenyataannya mereka juga mengalami penderitaan, tapi realitanya mereka tidak ingin mengubah apapun. Maxim pun beralasan bahwa sudah seharusnya kebebasan itu menjadi milik semua orang. Apa artinya sebuah kehidupan jika mereka berada di bawah kendali penguasa layaknya mayat hidup? Penyihir itu lalu mengingatkan setiap keputusan yang diambil harus mengedepankan hati nurani. Ia bisa melihat jauh di dalam hatinya Maxim memang punya niat baik tapi kurang memperhitungkan dampak ke depannya. Maxim harus bisa membedakan kebaikan sejati dan kebaikan hayalan. Jangan sampai niat baiknya justru menjadi bencana bagi keseimbangan di planet ini. Namun jika Maxim tetap menginginkan perubahan, Maxim bisa mencoba menghubungi kerajaan pulau melalui kapal selam putih di pantai selatan, sambil mencari tahu apakah mereka yang ada di sana layak membantunya atau tidak. Kembali ke pemukiman, Maxim menceritakan apa yang dikatakan penyihir itu kepada pangeran. Dan seperti yang dikatakan para mutant sebelumnya, memang sebaiknya Maxim tidak berurusan dengan suku barbar. Meski ada kemungkinan ia bisa memenangkan peperangan, tapi ia khawatir suku barbar akan memanfaatkan jatuhnya Fatherland untuk menghabisi para mutant. Maka dari itu, satu-satunya harapan adalah menghubungi kerajaan pulau seperti yang dikatakan penyihir tersebut. Pangeran lantas memberitahu pantai selatan berjarak 5 hari perjalanan dari tempat ini dengan berjalan kaki. Tidak masalah jika mereka ingin pergi ke sana. Namun area menuju tempat tersebut merupakan daerah paling radioaktif serta dijaga 2 menara pemancar. Mustahil bagi siapapun melewati area itu tanpa terdampak radiasi. Untungnya, sang pangeran memiliki sebuah pesawat tempur peninggalan perang di masa lalu. Awalnya, pesawat ini akan ia gunakan untuk mengevakuasi para mutant ke tempat yang lebih aman. Namun mereka terlalu banyak yang pada akhirnya pesawat itu pun hanya menjadi pajangan di tempat ini. Daripada nggak kepake, pangeran pun mempersilahkan Maxim menggunakannya untuk pergi ke pantai selatan dengan aman dan cepat. Segera setelah berterima kasih dan berpamitan pada sang pangeran, keduanya pun terbang menuju pantai selatan. Ya, meskipun pesawat itu cukup tua, tapi bagi Maxim yang terbiasa menerbangkan pesawat luar angkasa, tidak butuh waktu lama baginya untuk terbiasa. Nah, ketika melewati area yang dipenuhi menara pemancar, Gal kesurupan dan mulai menyanyikan lagu kebangsaan. Maxim terpaksa menabrak menara tersebut untuk menghentikan pancaran, dan akhirnya kelakuan Gal berangsur-angsur normal. Akan tetapi, keberadaan mereka langsung diketahui penjaga perbatasan yang kemudian menembak jatuh pesawat tersebut. Beruntung pesawat itu jatuh di perairan dan membuat keduanya selamat dari benturan keras. Lalu tak jauh dari tempat itu, mereka melihat kapal selam berwarna putih seperti yang dikatakan sang penyihir. Gal memperingatkan bisa saja kapal itu terkontaminasi radioaktif. Karena berdasar laporan penjaga pantai, mereka melihat adanya orang-orang aneh di kapal tersebut. Tapi Maxim gak peduli dan ia akan memeriksa kapal itu sendirian jika Gal gak mau ikut.
Sementara di kantor kejaksaan, Umbrick mendapat informasi bahwa Maxim punya hubungan dekat dengan Rada Gal, adiknya Gal, yang secara kebetulan Gal saat ini kabur bersama Maxim lalu memerintahkan anak buahnya menangkap Rada untuk diinterogasi. Sampai di kantor, Rada memberitahu bahwa Maxim adalah orang yang berbeda meski ia tidak yakin dari mana asal-usulnya. Tapi Maxim pernah cerita kalau ia berasal dari luar angkasa, dari sebuah dunia di mana tidak ada peperangan, kesenjangan sosial, apalagi para koruptor seperti mereka. Bahkan Maxim juga menyebut mereka ini sebenarnya tidak tinggal di dalam sebuah bola, melainkan di permukaan sebuah planet yang melayang-layang di angkasa. Umbrick tentu saja tidak percaya dengan tahayul begituan, karena selama ini tidak ada yang bisa keluar menembus kubah pelindung di atas sana. Tapi ada satu hal yang bisa ia janjikan. Umbrick berjanji tidak akan membunuh Maxim ataupun sang kakak jika ia mau bekerja sama dengannya menangkap Maxim. Tapi Rada menolak dan terpaksa Umbrick menjebloskannya ke dalam penjara sampai Rada berubah pikiran. Kembali ke pantai, setelah berjam-jam berlalu tidak ada tanda-tanda Maxim kembali dari kapal. Hal tersebut membuat Gal khawatir lalu menyusulnya. Sampai di dalam, Gal menemukan Maxim duduk di sudut lorong mendengarkan siaran radio yang dipancarkan dari kerajaan pulau, yang artinya keberadaan mereka benar-benar ada. Keduanya lantas berkeliling untuk mencari tahu lebih banyak tentang kerajaan pulau. Lalu sampailah mereka di sebuah ruangan di mana ada banyak sekali tabung berisi eksperimen mengerikan terhadap manusia dan para mutant. Mereka juga melihat rekaman video bagaimana orang-orang di kerajaan pulau melakukan penelitian dengan kejamnya, yang bahkan jauh lebih kejam dari The Unknown Father yang hanya sebatas mengendalikan pikiran. Hal tersebut tentu saja membuat keduanya mengurungkan niat pergi ke kerajaan pulau dan memutuskan akan kembali ke Fatherland. Namun sialnya, ketika mereka berenang ke pantai, pihak militer sudah mengepung lalu membawa keduanya ke penjara selatan. Lalu di malam harinya, ketika para tahanan sedang tidur, tiba-tiba terjadi korsleting, membuat pintu kamar rada terbuka, lalu ia manfaatkan untuk kabur keluar. Para penjaga yang melihatnya pun langsung melakukan pengejaran, dan tepat sesaat ketika para penjaga itu hendak menangkapnya, Fang bersama anak buahnya datang menyelamatkannya. Yang rupa-rupanya sabotase itu adalah ulah Fang atas perintah Strider atau Strennick untuk membawa Rada ke hadapannya. Sementara di penjara bagian selatan, Maxim dan Gal ternyata mendapatkan keringanan hukuman karena menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan. Namun bukan berarti keduanya bisa bersantai-santai di tempat ini, melainkan harus mengikuti wajib militer selama masa tahanan. Di tempat tersebut, Maxim secara kebetulan bertemu dengan Zeff dan Riff yang juga mendapatkan keringanan berkat senjata yang mereka kumpulkan di hutan. Lalu di kantornya, Strennick meminta Fang memperlakukan Rada dengan baik, agar ia betah di tempat ini dan tidak menganggapnya musuh. Dalam beberapa hari ke depan, Strennick akan pergi keluar kota untuk urusan penting. Ia berharap sekembalinya dari luar kota, Fang sudah membawa Maxim ke tempat ini. Setelah itu, Fang mendatangi camp militer lalu menemui kapten agar dirinya membebaskan Maxim atas perintah The Unknown Father. Akan tetapi, kapten gak peduli. Mau itu pejabat tinggi atau pemimpin negara, semua tahanan yang ada di sini wajib mengikuti latihan militer untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. Yang ternyata wajib militer yang dimaksud adalah berperang dengan pasukan dari negara Honti sesuai rencana The Unknown Father. Nah, usut punya usut, negara Honti sebenarnya adalah kerajaan pulau. Pemerintah sudah mengetahui kalau mereka adalah orang-orang yang kejam. Maka dari itu, sebelum kerajaan pulau mengumpulkan kekuatan besar, Fatherland memutuskan menyerang terlebih dahulu. Nah, celakanya para tahanan hanya diberi tank tua, sedangkan militer menggunakan tank terbaru yang tentu saja membuat perang ini sangat tidak adil. Zeff menganggap tank tua itu adalah peti mati mereka. Riff berkata kalau ia akan bersembunyi di balik bebatuan. Tapi hal itu percuma saja karena militer menggunakan pemancar pengendali agar mereka maju berperang tanpa mengenal rasa takut. Tanpa diduga, Fang ternyata tidak menyerah untuk mendapatkan Maxim. Ia kembali datang lalu menawarkan Maxim kebebasan dengan syarat ikut bersamanya.
Namun alih-alih mendengarkannya, Maxim gak peduli dan tetap akan menjalani perang ini. Karena ngeyel, Maxim terpaksa melumpuhkan Fang lalu memasukkannya ke dalam tank. Perang itu pun berlangsung dengan sangat sengit, meski pada akhirnya pasukan dari Fatherland berhasil mengalahkan pemberontak. Namun di luar dugaan, ketika Maxim dan Gal keluar untuk memantau kondisi teman-temannya, Kapten diam-diam mengincar Maxim untuk dibunuh. Gal melihatnya lalu mengorbankan diri melindungi Maxim yang sudah ia anggap seperti saudaranya. Kapten lalu mengarahkan senjatanya untuk menembak kepala Maxim karena ia tahu kepala adalah kelemahan Maxim. Tanpa disangka, Gal ternyata masih hidup lalu menusuk dada Kapten dengan tombak yang seketika menewaskannya. Bersamaan dengan hal tersebut, seluruh tank militer hancur akibat melewati area musuh yang dipenuhi ranjau, membuat pasukan Honti merasa di atas angin. Kepergian Gal tentu saja membuat Maxim bersedih. Selain sudah ia anggap sebagai saudara, apa yang harus ia katakan pada Rada jika bertemu dengannya? Mengingat Gal adalah satu-satunya keluarga Rada yang tersisa. Apa boleh buat, Maxim pun terpaksa ikut Fang ke kantor Departemen Sains setelah diberitahu kalau Rada ada di sana. Kembali ke kantor jaksa, Umbrick terkejut mendapat laporan bahwa pasukan militernya kalah perang hanya gara-gara masuk ke perangkap musuh. Kekalahan ini tentu saja membuat Umbrick khawatir Father akan menghukumnya karena perang ini adalah idenya. Ты папа. Tak lama berselang, Father menelpon lalu berkata, bukankah ia sudah mengingatkan kalau Umbrick adalah seorang jaksa bukan militer. Jadi, meski perang ini tujuannya baik, namun tanpa kompetensi mumpuni, Umbrick hanya membuang-buang waktu dan uang. Yang sudah bisa dipastikan, Umbrick akan menemui ajalnya di pertemuan berikutnya. Срочное донесение, ваше превосходительство. Sesaat kemudian, Umbrick mendapat laporan kalau Maxim saat ini ada di kantor Departemen Sains, yang seketika memberinya ide membebaskan diri dari eksekusi mati. Umbrick kemudian menghubungi Fang bertanya apakah Strenick ada di tempat. Fang mengatakan Strenick sedang bepergian untuk urusan penting. Umbrick memberitahu bahwa Father memerintahkannya melakukan pemeriksaan di semua departemen dalam negeri. Tapi ia tidak perlu khawatir karena pemeriksaan ini hanya bersifat formalitas dan sekedar kunjungan kerja. Sampai di sana, Umbrick bertanya pada Fang kemana tuannya pergi. Fang mengaku tidak tahu, bahkan Strenick tidak meninggalkan nomor yang bisa dihubungi selama bepergian. Umbrick tersenyum kecil, lalu dengan cepat menyuntikkan obat bius untuk melumpuhkannya. Lalu bersama pengawalnya menuju laboratorium di mana Maxim berada. Umbrick lantas mengenalkan diri bahwa ia adalah seorang jaksa yang bisa membantunya terbebas dari segala hukuman asal mau melakukan sesuatu untuknya. Jadi rupa-rupanya Umbrick ini berencana melakukan kudeta terhadap The Unknown Father, yaitu dengan memberinya akses ke menara pemancar utama, lalu mengubah gelombang frekuensinya yang sebelumnya untuk mengendalikan orang-orang menjadi medan depresi. Saat gelombang itu dipancarkan, orang-orang tidak akan berdaya dan saat itulah kudeta dimulai. Kejatuhan The Unknown Father bisa memberi harapan kepada orang-orang akan sebuah kebebasan, suatu hal yang diinginkan Maxim selama ini. Selain itu, Umbrick juga mengetahui kalau Maxim tidak terpengaruh gelombang tersebut. Karena itu, hanya dia yang bisa melakukan tugas mulia ini. Tapi ia harus bergegas, jika Strenick sampai mengetahui hal ini, maka selamanya ia tidak akan pernah bisa meretas pemancar utama yang berada di kompleks utama Departemen Sains. Jika berhasil, Maxim diberi kebebasan menciptakan perdamaian seperti apa yang diinginkannya. Sementara Umbrick hanya ingin hidup tenang tanpa terlibat pemerintahan selain hanya menjadi pendampingnya. Ibarat mendapat durian runtuh, Maxim tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan memilih bekerja sama dengan Umbrick. Segera, Maxim, Zev, dan Vir pergi ke sana. Kembali ke kediamannya, Umbrick seperti biasa mempersiapkan diri menahan gelombang radiasi yang akan dipancarkan. Namun di saat yang bersamaan, ia mendapat telepon dari Strenick yang sudah kembali ke kantornya, memberitahu bahwa ia baru saja menghadap Father untuk melaporkan situasi terbaru. Kekalahan yang dialami mereka ternyata berdampak buruk bagi pertahanan dalam negeri. Pasukan Honti berhasil menghancurkan 90% menara pemancar di berbagai wilayah. Hal tersebut membuatnya khawatir mereka tidak lagi bisa mengendalikan orang-orang dan inilah akhir dari Fatherland.
Sampai di gedung utama, Maxim melewati penjagaan dengan mudah karena ia memiliki akses khusus yang diberikan Umbrick kepadanya. Namun, ketika hendak masuk ke ruang kontrol, seorang petugas meminta Maxim menunjukkan dokumen resmi yang ditandatangani Strannik. Karena sudah sejauh ini, Maxim terpaksa menggunakan kekerasan karena tidak mungkin balik hanya untuk sekedar minta dokumen. Setelah berhasil melumpuhkan petugas, Maxim menyalakan pemancar menggunakan kode frekuensi yang diberikan Umbrick sebelumnya. Hal tersebut membuat semua orang di kota merasa kesakitan kecuali dirinya. Tapi anehnya, Strannik juga tidak merasa kesakitan sama sekali. Sebelum pergi, Maxim menyalakan timer bom untuk merubuhkan menara itu selamanya. Kemudian bersama Zev dan Vir pergi ke tempat di mana Rada berada. Namun tanpa ia sadari, Strannik ternyata diam-diam mengikutinya lalu mengajar Maxim sesampainya di sana. Maxim pun terkejut, Strannik tidak merasa kesakitan bahkan memiliki kekuatan besar seperti dirinya. Di saat yang bersamaan, bom yang ditanam Maxim meledak menghancurkan menara utama, membuat orang-orang yang sebelumnya kesakitan menjadi sadar sepenuhnya. Hancurnya menara utama ternyata bukan bagian dari rencana Umbrick, melainkan inisiatif dari Maxim itu sendiri. Tanpa menara itu, Umbrick akan kesulitan melakukan kudeta karena tidak lagi bisa membuat orang-orang kesakitan. Kembali ke gedung, Maxim memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang Strannik lalu masuk ke dalam menyelamatkan Rada. Namun saat hendak keluar, Strannik mencegatnya lalu menyebutnya bodoh. Dan tanpa sengaja, Maxim melihat Strannik menggunakan jam tangan yang sepertinya berasal dari bumi. Nah, dari situlah Maxim akhirnya mengerti kenapa Strannik tidak terpengaruh gelombang radiasi serta memiliki kekuatan setara dengannya. Karena Strannik berasal dari bumi sama seperti dirinya. Strannik mengaku datang ke planet ini sekitar 20 tahun yang lalu. Nama aslinya adalah Rudolf dan ia adalah seorang dokter. Saat itu, keadaan di planet ini dilanda peperangan, sangat kacau bahkan terbelakang. Orang-orang tidak mengerti apa itu arti sebuah perdamaian. Karena itulah, ia sengaja membangun menara pemancar untuk mengendalikan orang-orang agar bisa lebih beradab, menyelamatkan mereka dari peperangan, serta menciptakan keseimbangan baru di planet ini. Sementara, sisanya yang menolak dikendalikan dan menjadi pemberontak terpaksa ia lenyapkan agar peperangan tidak kembali terjadi. Itulah kenapa ia menyebut dirinya dengan sebutan Strider, Strannik atau si pengembara karena memang berasal dari planet asing. Nah, ketika Strannik mengucapkan kata keseimbangan, hal ini sama seperti yang diucapkan sang penyihir. Bisa jadi ketika Strannik pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu siapapun, Strannik sebenarnya pergi menemui penyihir untuk mencari petunjuk apa yang harus ia lakukan demi menjaga keseimbangan. Mengingat selama 20 tahun berada di sini, Strannik pasti mempelajari segala sesuatu tentang planet ini. Akan tetapi, semua yang dilakukannya selama ini menjadi sia-sia gara-gara kebodohan Maxim. Tanpa menara itu, orang-orang menjadi sulit dikendalikan. Orang-orang akan menyadari bahwa selama ini mereka dibohongi pemerintah yang sebenarnya demi kebaikan mereka juga. Ditambah, Honti baru saja memenangkan peperangan. Tanpa menara tersebut, mereka bisa bebas menerobos Fatherland. Dan benar saja, di saat yang bersamaan, para pemberontak dari kerajaan pulau berhasil menerobos masuk menyerbu kota. Saking kesalnya, Strannik menghajar Maxim tanpa ampun dan menyuruhnya pulang ke bumi daripada berbuat kekacauan di planet ini. Sementara di kediamannya, Umbrick yang ketakutan kebohongan pemerintah terbongkar melakukan bunuh diri. Daripada ditangkap, dipenjara, bahkan disiksa oleh para pemberontak. Lalu di kantor pemerintahan, tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Father dan yang lainnya. Mereka lenyap seolah sudah mengetahui bahwa mereka akan dieksekusi. Kembali ke gedung, Maxim yang sebelumnya dihajar habis-habisan melawan balik. Maxim memukul Strannik tepat di dadanya hingga membuatnya tersungkur. Nada! Budu topik submarine! Maxim mengaku mungkin ia salah dalam membuat keputusan, tapi ia bertekad akan menciptakan kedamaian dengan cara yang lebih manusiawi, tanpa menara, tanpa alat pengendali ataupun kekerasan. Selain itu, Maxim tidak akan kembali ke bumi karena Sarak sudah ia anggap sebagai rumah. Perkataan Maxim tersebut membuat Strannik menyerah. Mungkin apa yang dikatakannya benar. Planet ini bisa dirubah dengan cara yang lebih baik dan ia akan membantu Maxim mewujudkan cita-citanya tersebut. Lantas, bagaimana nasib Fatherland ke depannya? Tidak ada yang tahu karena film kedua ini tidak ada kelanjutannya. Dan seperti biasa, sang sutradara memberi kebebasan bagi kita untuk menentukan endingnya.
Kalau sebelumnya Strider atau Rudolph ini bisa menciptakan keseimbangan versinya seorang diri, maka dengan bantuan Maxim serta beberapa pendukungnya, Mimin yakin kedamaian akan kembali tercipta di planet Sarak. Terlebih, Maxim bersahabat dengan para Dagon dan Mutant yang tentu saja akan mempermudah mereka menciptakan perubahan. Ada kemungkinan istilah The Unknown Father sebenarnya mengarah ke sosok Strider, orang asing yang bekerja di balik layar serta mengendalikan pemerintahan yang sesungguhnya. Sedangkan Father dan yang lainnya hanyalah kedok untuk menutupi apa yang sudah dilakukannya. Ibaratnya Strider ini adalah partai, sedangkan Father dan yang lainnya adalah petugas yang bisa dikendalikan secara diam-diam. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi tidak ada lagi yang bisa memisahkan Maxim dan Rada, karena mereka berdua kini memiliki kebebasannya sendiri. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.